Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat dan bimbingan-Mu sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami semua yang hadir di dalam ruangan ini, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak. Apa anak-anak masih ingat materi di kelas 4? Masih. Tentang apa? Yesus Iya, Yesus memanggil orang berdosa. Baik. Sekarang materi kita pada hari ini topiknya itu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Subtopiknya perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Baik anak-anak, semua bisa menyanyi lagu kebangsaan? Ya. Oke, bisa. Satu orang bisa direjeng di depan? Yuan. Semua nyanyi ya? Oke, terima kasih banyak. Baik anak-anak, profil Pancasilanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Capaian pembelajaran: peserta didik mampu memahami diri sebagai citra Allah, sebagai laki-laki atau perempuan, dan mampu mensyukurinya dengan melibatkan diri dalam kehidupan menggereja melalui kebiasaan doa dan perayaan sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen tobat sebagai tanda keselamatan Allah, dan mewujudkan imannya dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi hati nurani serta membangun semangat dialog antar agama dan kepercayaan sesuai dengan ajaran gereja dan teladan Yesus Kristus. Tujuan pembelajarannya hari ini, peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah, saling menghormati sebagai laki-laki atau perempuan. Kriteria pencapaian tujuannya: yang pertama, menjelaskan kisah penciptaan manusia perempuan atau laki-laki yang diciptakan Tuhan sebagai citra Allah. Yang kedua, menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Janes, Reni, yang ada. Iya, baik. Peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Sekarang pertanyaannya, jelaskan apa yang kamu pahami tentang manusia sebagai citra Allah. Pertanyaan. Tuhan memberikan posisi dan kedudukan istimewa kepada manusia. Iya, baik, terima kasih jawabannya. Masih ada jawaban yang lain? Atau semuanya sama? Sama, oke, mantap. Nomor 2, mengapa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah? Siapa ya? Oke, jawab, Charles. Agar bisa saling melengkapi. Iya, agar bisa saling melengkapi. Nomor 3, sikap-sikap apa yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah? Oke, Ren. Sikap saling menghormati. 2, saling menghargai. 3, saling mencintai. 4, saling memaafkan. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, nomor 4, apa makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan
Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Maknanya apa? Iya, Cynthia. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di hadapan Baik anak-anak, sekarang kita sudah membentuk kelompok. Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang si kembar, Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Meskipun kesakitan dan sangat lelah, istrinya tidak henti-hentinya mencium anak kembar perempuan dan laki-laki. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama Angela dan Angelo. Kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Sudah bisa dengar? Bisa. Oke, sekarang pertanyaannya, kelompok mawar 1, kelompok mawar 2, ya. Bagaimana kesanmu terhadap kisah si kembar Angela dan Angelo? Kesannya baik. Jawabannya sama? Sama. Iya, oke. Tepuk tangan. Nomor 2. Dengan siapakah Angela memiliki kemiripan dan keserupaannya? Tepuk tangan. Nomor 3. Dengan siapakah Angela memiliki kemiripan dan keserupaannya? Dengan ayah. Apa yang dimaksud dengan mirip atau serupa? Kelompok mawar 2. Sama persis dengan kedua orang tuanya. Iya, sangat persis dengan kedua orang tuanya. Nomor berikut, lebih mirip dengan siapakah dirimu? Bapak. Apanya yang mirip? Wajah. Wajah. Oke. Mana yang lebih menyenangkan hati? Mirip dengan orang hebat atau dengan orang yang jahat? Iya, dengan orang hebat. Oke. Baik, terima kasih. Tadi Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan dan anak-anak sudah menjawab. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari cerita tentang Angela dan Angelo. Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kisah Angela dan Angelo pun menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasutri, menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasutri Ibu Elisa dan Bapak Mario secara menakjubkan. Hal ini karena raut wajah Angela dan Angelo serupa dengan orang tua mereka. Maka keserupaan atau kemiripan itu bukan hanya tampak pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi bisa juga terjadi pada bakat atau hobi, kebiasaan. Baik anak-anak, setelah Ibu memberikan kesimpulan dari cerita tadi, sekarang Ibu akan membacakan kitab suci, diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah Ibu membacakan kitab suci tadi, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Kelompok mawar 1 dan kelompok mawar 2 ya. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Kelompok mawar 1, berdiri satu orang baca. Gambar atau citranya. Iya, menurut gambar atau citranya. Nomor 2, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Iya. Nomor 3, apa tugas yang Tuhan berikan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Kelompok nomor 1, Yuan, silakan baca. Untuk mengolah dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Iya, untuk mengolah dan merawat alam ciptaan Tuhan agar alam itu tetap lestari. Berilah 3 contoh perbuatan
Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan posisi dan kedudukan yang sangat istimewa kepada manusia dari ciptaan yang lainnya. Jika dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal ini berarti bahwa Allah akan menganugerahkan martabat yang luhur kepada manusia dan menempatkan manusia sebagai wakilnya di tengah-tengah ciptaan lainnya. Maka manusia menampakkan wajah Allah. Di sisi lain, dengan keistimewaan tersebut, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak siapa? Tuhan. Iya, kehendak Tuhan. Tugasnya itu adalah untuk mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan, sehingga dalam kitab suci mengatakan bahwa manusia sebagai citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada juga beberapa contoh yang menunjukkan sikap dan perbuatan manusia. Yang pertama, kita harus apa tadi? Contoh sikap kreatif. Jawab yang keras. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Yang keempat, iya. Itu adalah sikap kita, sikap dan perbuatan manusia sebagai citra Allah. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah. Tugasnya itu menuliskan doa syukur kepada orang tua dan menuliskan kebaikan ayah dan ibu. Lalu untuk temanya itu gotong royong. Subtemanya kita menggali lubang sampah. Jadi mulai besok kita harus membawa linggis, tofa dengan skop. Iya. Sebelum doa penutup sekarang, kira-kira apa yang paling berkesan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Kesannya apa menurut kamu dari pagi tadi sampai saat ini? Kesannya apa? Kesannya baik. Oke. Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Sekarang kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa penutup. Kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.